Dia turun ke bumi, rendah diri, injak tanah. Ya, ditanya lagi. Kata Yesus pula kepadanya kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, ya benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Kita lihat pertanyaan Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Pakai kata agape. Ini yang kedua kalinya, teman-teman. Apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, Tuhan Yesus? Rasul Petrus jawab apa, teman-teman? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Pakai kata pileo. Ya, pakai kata pileo. Yesus selalu setia, sedang kita seringkali tidak setia. Yes. Kita betul-betul membutuhkan anugerah Tuhan, teman-teman. Betul-betul membutuhkan anugerah Tuhan. Setelah 2 kali Tuhan Yesus menuntut hal itu, Rasul Petrus sepertinya tidak bisa atau belum mampu memenuhi tuntutan kasih itu. Ya. Sehingga teman-teman lihat bagaimana Allah yang akhirnya, Yesus Kristus yang akhirnya memahami keterbatasan daripada Petrus. Teman-teman lihat Yohanes 12 ayat pasal 21 ayat 17. Akhirnya Tuhan Yesus yang down to earth untuk memahami manusia. Ini ketiga kalinya. Kata Yesus untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Coba teman-teman lihat. Maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Teman-teman, itu pakai kata apa? Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya itu tadi. Tuhan Yesus pakai kata apa, teman-teman? Pileo. Lu ngerti nggak, teman-teman? Apakah kau mengasihi aku? Tuhan Yesus akhirnya pakai kata pileo. Sedih hati Petrus. Akhirnya dia katakan bahwa, ya Tuhan, aku pileo. Artinya adalah bahwa, teman-teman, kamu harus sadar bahwa kasih Allah itu, ya, itu besar bagi kita. Kalau itu mau dituntut kepada kita, kita nggak bisa. Kita nggak bisa. Maka akhirnya Allah yang memahami, Allah yang mengerti keterbatasan kita, ya, Allah yang memahami keterbatasan kita, sehingga Dia mau down to earth. Dia menurunkan, ya, standarnya supaya manusia bisa memahami Dia. Ya, dalam hal ini tuntutan, ya, tuntutan, ya, karena standar kita terlalu rendah. Tapi teman-teman, ya, dalam perjalanannya akhirnya, ya, Rasul Petrus ada menyatakan tentang kasih dengan kata agape, ada. Rasul Paulus juga begitu, ya. Nah, bentar ya. Rasul Paulus juga begitu pakai kata agape, gitu ya. Khususnya Rasul Paulus itu kan ngomong tentang ada kasih, teman-teman, ya. Kasih itu tidak bla 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 bla. Itu pakai kata agape semua itu. Ya, jadi yang memulai untuk kasih agape itu bukan saya dan teman-teman. Kasih agape itu tadi apa? Kasih yang tanpa batas, kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang tanpa syarat. Itu dia, teman-teman. Jadi kalau tadi pileo, kalau itu bukan satu marga sama kamu tidak wajib sepertinya mengasihi dia. Ya, dia bukan satu komunitasmu, kamu tidak wajib sepertinya. Ya, itu terbatas. Tapi agape itu tidak terbatas, teman-teman. Ya. Nah, Allah mana yang seperti Allah kita? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Dia betul-betul mengasihi kita. Maka teman-teman, konsep tentang Allah yang mau berkorban, ini konsep yang aneh bagi mata dunia. Seolah-olah kita mampu dengan diri kita sendiri. Ya.
Konsep mengatakan bahwa Allah kok berkorban. Pusing kepala mereka kan? Pusing. Karena mereka nggak ngerti tentang konsep Allah berkorban. Allah berkorban. Bukankah hidup ini saya yang bikin salah, saya yang tanggung jawab? Kan gitu. Jadi mereka nggak ngerti. Mereka nggak ngerti, teman-teman. Kenapa orang harus berkorban dan korbannya harus tertumpah darah? Nggak ngerti. Korban itu dipotong, terus kemudian darahnya tertumpah, dibagi-bagikan ke tetangga. Tuyul. Ini definisi nyontek tapi salah. Kenapa kamu berkorban? Berkorban harus hewan dan darahnya ditumpahkan. Kenapa harus begitu? Nggak ngerti, karena gundul. Nggak ngerti, teman-teman. Kenapa yang dikorbankan itu harus darah dan harus mati itu betul-betul? Nggak ngerti kamu. Nggak ngerti mereka. Jadi konsep Allah yang berkorban mereka nggak paham. Ya, mereka nggak paham. Tapi teman-teman, kita sebagai orang percaya, semakin kamu baca Alkitab, kamu akan temukan kesetiaan Allah. Dan semakin kamu baca Alkitab, kamu semakin tahu bahwa kamu itu tidak setia. Ada perjalanan di mana kamu akan menemukan bahwa manusia tidak setia. Dan kadang-kadang itu relate dengan hidupmu. Makanya saya sering katakan bahwa kebodohan manusia yang relevan itu adalah selalu merasa mampu tanpa Tuhan. Itu kebodohan manusia yang relevan. Sejak dari dulu sampai sekarang masih ada tuh orang-orang. Masih ada. Coba ayo introspeksi diri teman-teman ya. Introspeksi. Kadang-kadang kita merasa mampu tanpa Tuhan ya. Maka kamu gak andalkan Tuhan. Itu gak boleh teman-teman. Ya. Itu kebodohan manusia yang relevan. Kamu merasa mampu tanpa Tuhan. Oke? Maka andalkanlah Tuhan. Karena dia mau terlibat. Dia mau terlibat untuk itu. Firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Oke? Itu dia. Maka kalau kita tanya kepada teman-teman yang sebelah, misalnya Allah berkorban, ada darah yang disembelih. Coba kamu pikir pakai nalarmu. Manusia yang bikin dosa, kenapa hewan yang disembelih? Kenapa? Mereka nggak ngerti tipologi, teman-teman. Mereka tidak ngerti penggambaran. Nggak ngerti. Ya, nggak ngerti. Maka daripada itu kita perlu paham. Ya, kita perlu tahu. Oke, kenapa Allah menyediakan cara korban pada masa yang lalu? Karena dalam kitab Ibrani dikatakan, segala sesuatu disucikan dengan darah. Ya, disucikan dengan darah. Nah, itu dia. Nah, ini Kak Dokter nih. Ya, dengan darah. Bukan dengan itu. Repot teman-teman. Ya kan? Kita percaya sesuatu yang ilahi datang jadi manusia. Mempercayakan hidup kepadanya, dosa kita diampuni. Tapi ada yang percaya ada batu turun dari sorga yang tadinya putih jadi hitam karena dosa, menyerap dosa. Kita percaya sesuatu yang ilahi datang jadi manusia, dia katakan gak masuk akal. Tapi yang datang dari sana turun jadi batu, ya, turun batunya, mencium dan mengusapnya, menghapus dosa sehabis-habisnya, dipercaya. Dasar tuyul. Ya. Nah, bisa begitu? Kami percaya sesuatu datang jadi hidup. Ya, hidup. Kamu percaya sesuatu datang itu benda mati, kamu bisa percaya. Ya. Gitu. Kenapa bisa begitu? Karena gundul. Oke. Itu dia. Makanya teman-teman sekalian ya, perlu sekali mengimani yang kamu punya dan punya apa yang kamu imani. Ya. Nah, jangan kamu imani tapi tidak punya barangnya. Ini akibatnya. Ini.
Nah, maka daripada itu teman-teman sekalian, kembali kepada yang awal saya katakan, konsep Allah mengasihi sehingga dia mau berkorban, itu tidak ada di yang lain, selain daripada iman Kristen. Tidak ada. Tidak pernah ada konsep Allah mau berkorban, tidak ada. Kamu yang masuk ke dalam. Ya, kamu masuk ke dalam. Padahal yang menginginkan kamu berdosa siapa? Waduh, ini makin berat lagi. Makin berat, saudara. Ya, padahal yang mau supaya kamu berdosa itu siapa? Yang mentakdirkan kamu berdosa itu siapa? Tidaklah kalian naik kecuali dengan membawa kegundulan yang nyata. Ya itulah teman-teman ya. Apa yang lebih panas daripada api, saudara? Ketika mendengarkan kebenaran tapi tidak tahu bagaimana cara membantahnya. Haleluya. Oke, baik. Shalom semua yang di bawah. Halo teman-teman, apa kabar semuanya ya? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya teman-teman. Sampai dingin ini barang satu ini, teman-teman belum sempat. Salam semuanya. Iya, santai aja yang di bawah, yang mau naik ke atas. Ya, silakan request teman-teman. Nggak usah ngancam-ngancam. Itu tuh mainan tahun kapan itu? Nah, nanti kamu ditangkap, nanti kamu ini digeruduk. Assalamualaikum. Kami dari organisasi ini, kami tersinggung. Ini menghina kami. Buka pintunya. Repot. Ya kan? Repot, teman-teman.